Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol santai bersama beliau dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube kami di program Sowan Kiai. Nah, sekilas tentang program Sowan Kiai niki, Ustadz, saya kemarin sudah mendatangi beberapa lokasi untuk berbincang-bincang, mencari sebuah informasi dan juga jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sedang hangat di masyarakat. Nah, di tanggal 25 ini kan secara otomatis sudah mendekati perayaan Idul Fitri. Nah, ada satu pertanyaan yang muncul dari penggemar atau jamaah warga Nadien lah, yang istilahnya setiap sore menyaksikan TVNU bertanya, kira-kira ketika kita sholat Idul Fitri, tapi kita itu menjadi makmum masbuk. Nah, ini pertanyaan atau tema besar obrolan kita pada kesempatan sore hari ini, Ustaz. Pripun nggih? Monggo, Ustaz. Matur suwun, Mas Hanif. Saking kemlagi. Kula saking Dawat ya. Berdekatan nih, guys. Berdekatan. Tetangga kita. Tetangga, nggih, tetangga desa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin para pemirsa TVNU Mojokerto yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang saya kira banyak ditanyakan oleh kaum Nahdliyin. Kalau misalkan ada seseorang yang datangnya telat, menghadiri sholat Idul Fitri, dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan ketika dia masbuk pada sholat-sholat yang lain, atau mungkin ada hukum-hukum khusus yang terkait dengan itu? Ada di kitab Kifayatul Akhyar, Al-Minhajul Qawim, dan seterusnya. Saya baca ya, biar masyarakat juga semakin mantap, semakin paham juga dasar-dasar. Misalkan di kitab Kifayatul Akhyar karya Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni, ini salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan kitab Kifayatul Akhyar itu syarah takrib. Ya, jadi takrib itu disyarahi oleh beberapa orang ulama. Yang terkenal adalah Fathul Qarib ya. Fathul Qarib, ada syarah lain terhadap takrib, namanya kitab Kifayatul Akhyar. Ini kalau di Denanyar, ketika saya mondok di Denanyar, ini diajarkan oleh guru-guru kami. Beliau mengatakan wa yukabbiru fil ula. Ini saya baca ini dulu ya sebagai awal. Wa yukabbiru fil ula sab'a takbiratin ghairu takbiratil ihram wa fil tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam minas sujud. Nah, ini sudah jelas ini. Seseorang disunahkan pada rakaat pertama pada pelaksanaan sholat Idul Fitri membaca takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Kemudian pada rakaat kedua dia membaca disunahkan untuk membaca 5 kali takbir selain takbiratul qiyam. Ya, takbir yang setelah sujud. Takbir setelah sujud, nggih. Ruwiya annahu alaihi wassalatu wassalam, berdasarkan sebuah hadis, kana yukabbiru fil fitri. Jadi diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca takbir fil fitri pada salat Idul Fitri wal Adha, dan pada salat Idul Adha, fil ula pada rakaat pertama sab'an 7 kali qabla al-qiraati, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Wa fi tsaniyati khamsan, dan pada rakaat yang kedua 5 kali qabla al-qiraati, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Rawahu Tirmidzi. Nah, ini terkait dengan yang tadi masbuk ya. Di dalam kitab Al-Minhajul Qawim karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ulama mazhab Syafi'i yang sangat masyhur di Indonesia. Beliau mengatakan wala yukabbirul masbuqu illa ma adraka minat takbirati ma'al imam. Dan seorang makmum masbuk, dia tidaklah membaca takbir kecuali takbir yang dia dapati ketika dia datang bersama imam. Ketika dia datang, takbir yang keberapa yang dia, tergantung keterlambatannya tadi. Tergantung keterlambatannya. Kalau dia begitu sampai di masjid, kemudian mendapati imam sudah takbir sebanyak 3 kali di rakaat pertama, ya sudah dia ikuti.
falaw iqtada bihi fil ula mathalan, seandainya dia mengikuti imam pada rakaat yang pertama, misalkan walam yabqa minas sab'i illa wahidatun mathalan, dan tidak tersisa dari 7 takbir itu kecuali 1. Artinya yang 6 itu sudah lewat. Yang 6 sudah lewat, hanya tinggal 1 mawon. Kabbaraha ma'ahu, maka dia membaca takbir itu bersama imam 1 kali. Wala yazidu 'alaiha, dan tidak perlu dia menambahkan takbir 6 takbir yang 6 lain. Takbir yang lain, nggih. Walau adrakahu fi awwal tsaniyati, seandainya dia mendapati imam pada awal rakaat kedua, kabbara ma'ahu khamsan, dia membaca takbir bersama imam 5 kali. 5 kali. Nggih. Ya, yang rakaat pertama sudah lewat. Sudah dia lewat, datang okay. pada awal rakaat kedua. Wa ata fi tsaniyatihi bi khamsin aidan. Dan ketika imam sudah selesai nggih, melakukan sholat, dia bangkit untuk rakaat kedua. Dia disunnahkan untuk membaca 5 kali takbir. Kenapa dia tidak perlu untuk mengulang takbir itu? Kenapa dia tidak perlu untuk mengqadha takbir yang dia lewatkan, jumlah takbir di rakaat pertama? Li'anna fi qadha'i dzalika tarka sunnatin ukhra. Karena kalau dia mengqadha itu, kalau dia mengulang itu, maka dia akan meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Oh, ya, karena ini kan sholat kan terus berjalan. Sholat ini kan terus berjalan. Kalau dia mengulang, maka dia akan banyak yang ketinggalan, malahan meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Yang lain tidak tertinggal. Tidak perlu dia mengulang. Ya. Kemudian ada keterangan juga, misalkan Sayyid Muhammad Sa'id Ba'ashin, ya, dalam Bushrul Karim. Beliau mengatakan wa yukabbiru fi raka'atil ula qabla al-qira'ati sab'an yaqinan. Dan dia disunnahkan, orang yang sholat Idul Fitri itu disunnahkan pada rakaat yang pertama membaca takbir sebanyak 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah ma'aruf il-yadaini. Jadi mengangkat tangan ini juga disunnahkan. Kalau membaca takbir saja tanpa mengangkat tangan, ya enggak apa-apa. Mengangkat tangan saja tanpa membaca takbir, enggak apa-apa. Membaca zikir saja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tanpa mengangkat tangan, tanpa membaca takbir, ya enggak apa-apa. Tidak dilakukan semuanya, ya enggak apa-apa. Ini yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Iya. Ma'aruf il yadaini bainal istiftahi wat ta'awudzi. Jadi takbir yang 7 kali itu dibaca setelah antara doa iftitah dengan ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ya, saya kira itu ada banyak sekali ibarat dari para ulama, tetapi satu sama lain saling berdekatan redaksinya, ya, mirip-mirip saja. Mirip-mirip, Jadi saya kira sudah sangat jelas apa yang kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan terkait dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini. Insya Allah apa yang telah disampaikan oleh Gus Nur Rahmat pada kesempatan hari ini sudah sangat jelas sekali, karena kita episodenya memang di episode Sawan Kiai ini memang terbatas, Gus. Kita mungkin hanya mengulik beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang booming di masyarakat sekitar, terkhusus di warga Nahdien. Nanti kita akan menyambung kembali, Gus, di hari-hari yang lain. Besok masih ada tanggal 26, 27, 28. Ada beberapa hari saya bersama panjenengan. Nanti saya akan tanya dengan tema-tema yang lain, mengatakan. Jadi warga Nahdien dimanapun berada, tadi beliau sudah menjelaskan bahwasanya ketika kita menjadi makmum masbuk dalam sebuah sholat Idul Fitri, aturan-aturannya sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh beliau, dan mudah-mudahan penjelasan ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Idul Fitri 1443 Hijriah dan tidak menjadi makmum masbuk kalau bisa. Baik, terima kasih warga Nahdien dimanapun berada karena sudah menyimak perbincangan pada kesempatan hari ini. Besok di tanggal 26 insya Allah saya akan sambung kembali masih dengan Gus Nur Rahmat. Terima kasih telah menyaksikan TVNU. Terus saksikan Sawan Kiai. Siapa yang sawan bakal sambung silaturahminya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.